Mundur. Siang Pak Jokowi. Saya tak masang mic. Saya itu. Yang cara gimana? Ya, terima kasih pada teman. Siang hari ini kita untuk menyampaikan persiapan untuk kita mengadakan tanding. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah bersabar menunggu dan mendampingi kami dalam berjuang amal ma'ruf nahi munkar demi rakyat dan bangsa Indonesia. Bahwa tentang gugatan PMH ini, yang pertama bahwa karena yang kami pandang, kami melaksanakan upaya hukum karena dipandang putusan tersebut silahkan. Alasan putusan dengan tidak berwenang mengadili adalah sangat tidak masuk akal, menunjukkan bahwa putusan yang tidak berkaitan dengan pengadilan yang sangat berpihak. Ini menunjukkan bahwa bisa dimaknakan hakim tidak berani mengadili tentang perkara nomor 99 ini. Perlu kita ingat bahwa sejak awal para lawyer Insinyur Joko Widodo di Jakarta menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah asli. Kemudian disambung dengan pada saat sidang di Solo, pada saat sidang agenda mediasi, di sana menyatakan bahwa para tergugat 1 sampai dengan 4, dia juga menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertanyaan tersebut patut diduga bahwa Insinyur Joko Widodo tidak mempunyai ijazah asli. Para lawyer Insinyur Joko Widodo, Bapak Joko Widodo juga kami yakin patut diduga belum melihat secara langsung ijazah asli Bapak Joko Widodo. Ijazah yang di-share Sandi, politisi PSI, dinyatakan asli, sudah dikonfirmasi sendiri oleh Sandi kepada Insinyur Joko Widodo dan bertemu langsung kepada Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa foto ijazah yang di-share Sandi adalah asli. Ijazah Bapak Joko Widodo yang di-share Sandi kemudian diteliti oleh Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan, dan hasilnya dari analisa secara forensik dan telematika adalah palsu, tidak sesuai dengan bahan tulisan dan cetakan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM atau ijazah pembanding. Kalau itu ijazah yang di-share Sandi memang asli menurut Bapak Joko Widodo, maka ijazahnya berarti palsu. Karena ijazah yang di-share Sandi tidak asli menurut hasil penelitian forensik Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan, tidak bisa dipidana. Berarti mereka yang dapat dipidana mestinya Sandi selaku orang yang
mempublikasikan ijazah asli Bapak Joko Widodo dan termasuk patut diduga membuat keonaran di masyarakat. Gimana? Persentasinya berapa? Kalau untuk pendaftaran, kalau secara teknis tadi saya yang melaksanakan, saya hari ini salah satu dari kuasa hukum Dr. Taufik. Untuk pendaftaran teknisnya sudah kami daftarkan, tetapi dalam pendaftaran kan melalui ekor. Jadi dalam melalui ekor harus disetujui dahulu oleh pihak pengadilan. Nah itu masih menunggu dari pihak pengadilan untuk menyetujui seperti itu. Berapa lama tuh? Bisa itu kalau lama bergantung dari majelisnya ya, dari sistem juga dari situ. Bisa 1 jam, 2 jam, bisa sore baru di approve seperti itu. Kan namanya sistem. Kalau hakim kan menyatakan bahwa berwenang, tapi Iya. kalau dari penggugat seperti apa Pak? Bahwa sudah semestinya ini dilayangkan ke pengadilan itu, kenapa? Sebetulnya kewenangan mengadili sudah ada diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2016. Di sana termasuk kewenangan absolut oleh hakim. Dan dalam keterangan pada Perma nomor 4 tahun 2016 itu sebetulnya sangat tidak beralasan kalau hakim menyatakan tidak berwenang. Karena mereka punya Karena gugatan kita yang kita ajukan ini kan gugatan HAM, gugatan melawan hukum, yaitu sesuai Perma itu kewenangannya adalah di pengadilan. Tapi karena putusannya seperti kemarin, kami juga bertanya-tanya